acara mungkin akan kita mulai segera. Saya Holil, adiknya Mbak Lis, yang akan memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita sampaikan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat terutama kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir malam ini di sini untuk takziah buat Mbak Lis. Lalu yang kedua kita sampaikan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya atas nama Mbak Lis dan keluarga Ahmad Bashar, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah menyempatkan untuk hadir malam ini untuk bersama-sama mendoakan Mbak Lis. Semoga almarhumah dilancarkan setelah kemarin menghadapi penyakit yang cukup berat sehingga sekarang semoga bisa tenang dan diterima di sisi Allah, dimuliakan di sisinya. Amin. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara untuk malam ini. Pertama-tama tadi pembukaan sudah saya sampaikan. Lalu acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Eni Pristini, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157 dan surat Al-Ankabut ayat 57 sampai 59. Lalu acara yang ketiga adalah sambutan atas nama Sohibul Musibah yang akan diwakilkan oleh Mas Aan atau Riyad Farhan yang juga adik dari Mbak Lis. Yang keempat, kita akan masuk ke acara tausiah dan doa yang akan dipimpin oleh Mas Nonot atau Profesor Dr. Kiai Haji Sudarnoto Abdul Hakim. Dan yang terakhir, acara kelima adalah penutup. Lanjut saja, kita langsung menuju ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mbak Eni Pristini. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan atas nama Sohibul Musibah oleh Mas Aan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua masih dapat melaksanakan takziah ini meskipun melalui online. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi besar kita, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara, dan juga sahabat almarhumah Mbak Lis yang dirahmati Allah, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah ini ada 78 peserta dari Tangerang, Jakarta, Bandung, Banyumas, Purwokerto, Surabaya, Blitar, Mataram. Ya alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan bersilaturahmi dalam rangka takziah Kakanda Arlis Trimusniati binti Haji Ahmad Bashar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa diajukan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah anak, adik, kakak, ibu, bude, tante, dan eyang kami, Mbak Arlis Trimusniati binti Haji Ahmad Bashar pada hari Selasa 13 Juli 2021 pukul 2:55 waktu Indonesia bagian Barat di RSUD Koja, Jakarta Utara dalam usia 56 tahun. Dan alhamdulillah telah dimakamkan di TPU Jombang, Tangerang Selatan pada berakhir di jam 17.30 WIB waktu yang tanggal yang sama. Almarhum meninggal karena terpapar virus corona dengan komorbid diabetes mellitus dan MAH kronis setelah melewati perawatan di RSUD Koja, Jakarta Utara selama lebih kurang 4 hari. Saya atas nama wakil keluarga almarhumah Mbak Lis selanjutnya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami atas nama keluarga almarhumah memohon kepada Bapak, Ibu, Saudara, serta sahabat semua yang hadir pada takziah ini
bila mana almarhumah semasa hidupnya ada tindakan, perbuatan, tingkah laku, tutur kata, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, ada hal yang tidak menyenangkan, tidak tepat, kurang etis, maka kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya kepada almarhumah. Mudah-mudahan pemberian maaf tersebut dapat menjadikan jalan kemudahan almarhumah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hal-hal yang terkait dengan urusan hak dan kewajiban dunia. Barangkali almarhumah mempunyai hutang dan piutang kepada bapak, ibu, saudara, dan sahabat semua yang belum terselesaikan semasa hidupnya, maka kami dari keluarga besar dan ahli waris mempersilahkan untuk menghubungi kami agar dapat segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, kami keluarga besar Haji Ahmad Nur Cahyono menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir dalam takziah ini atas atensi dan doa yang dipanjatkan untuk almarhumah Kakanda Arlistri Musniati binti Haji Ahmad Bashar. Semoga almarhumah diampuni segala khilaf dan salah, diterima iman Islamnya, dilapangkan dan diterangi kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, kekuatan, dan ketabahan dalam menerima musibah ini. Kami juga memohonkan doa untuk kesembuhan serta kesehatan yang prima untuk keluarga kami yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri. Untuk ibunda dan adik kami, Utami Baroroh yang di Kompleks UIN Jakarta. Dan juga keluarga kakak kami, suami almarhumah Haji Ahmad Nur Cahyono dengan 3 anak, Dika, Afi, dan Aska di Gardenia, Ciputat, yang masih isolasi mandiri. Alhamdulillah yang sejauh ini kondisi cukup baik. Saturasi oksigen berkisar 95-98 dan suhu tubuh sekitar 36,7 derajat. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjaga kesehatan ibu kami yang saat ini berusia 86 tahun. Yang alhamdulillah pada kondisi yang baik. Karena pada saat swab PCR dilakukan, sebenarnya kondisi ibunda sudah dalam kondisi lebih baik dari seminggu sebelumnya, yang ada sedikit batuk, pilek, serta tidak enak badan. Tapi alhamdulillah ibunda tidak menduga mungkin pada saat itu sudah terpapar. Mudah-mudahan beberapa hari lagi tes PCR sudah negatif. Amin ya robbal alamin. Amin. Juga kami memohonkan doa untuk kakak kami yang ada di Mataram, Mas Sabit, yang pada beberapa hari lalu juga sempat kondisinya kurang fit, namun berangsur-angsur membaik pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan yang prima lagi. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih juga kami tujukan kepada Kakanda Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sudarnoto Abdul Hakim MA yang bersedia meluangkan waktu di antara kesibukannya untuk memberikan nasihat, peringatan, dan juga tausiah pada malam ini, serta juga atas bantuan pertolongan Mas Nonot ini yang merekomendasikan
untuk menghubungi seseorang di Dinas Permukiman dan Pertanahan Kota Tangsel yang alhamdulillah memudahkan jenazah almarhumah Mbak Lis dipindahkan ke pemakaman jenazah di TPU Jombang Tangsel. Karena sebelumnya kita sudah bersepakat untuk dimakamkan yang tercepat di TPU Rorotan di Cilincing, DKI, karena memang sesuai dengan aturan setiap pasien yang berada di rumah sakit DKI, maka proses pemakamannya juga di DKI, yaitu di Rorotan kalau DKI. Namun dengan adanya surat dari Dinas Pemakaman TPU Jombang, maka proses pemakaman jenazah bisa dilangsungkan di TPU Jombang. Karena pada saat itu di DKI tanggal 13 Juni, bila memang tetap dimakamkan di TPU Rorotan, antriannya sangat panjang, bisa jadi proses pemakamannya sampai malam atau besok harinya. Maka dengan adanya perpindahan ke TPU Jombang, kita alhamdulillah dimudahkan dan prosesnya cukup cepat. Kita keluar dari rumah sakit RSUD Koja, Jakarta Utara pukul 4. Alhamdulillah pukul 5:30 kita sudah selesai pemakaman, tidak ada antrian. Keempat, kami memohon maaf sebesar-besarnya bila dalam acara takziah ini ada kekurangan dan kesalahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas perhatian dan keikhlasan para hadirin semua dalam rangka takziah ini. Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih. Kiranya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas kebaikan para hadirin semua dengan pahala yang berlipat ganda dan juga dicatat sebagai amal baik yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aan atas sambutannya dan sedikit penjelasan tentang situasi Mbak Lis sebelum meninggal dan penyebab-penyebabnya. Selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh Mas Nonot dengan memberikan tausiah dan pembacaan doa. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Nonot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Pertama, marilah pada kesempatan malam hari ini yang baik, yang mulia, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah situasi apapun juga.
atas anugerah, atas kekuatan lahir batin, iman, Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sehingga insya Allah kita semua memperoleh kekuatan, mempunyai energi yang kuat dalam rangka pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga sekaligus di dalam rangka membangun kehidupan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan ini sebuah kenikmatan yang patut disyukuri. Kenikmatan karena kita masih diberi kesempatan, masih diberi ruang, masih diberi waktu oleh Allah, masih diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyelenggarakan khususnya acara takziah dalam kaitannya dengan wafatnya adik kita, saudara kita, ibu kita, tante kita, Dek Lis, yang telah meninggalkan kita semuanya, telah mendahului kita semuanya. Dek Lis adalah salah satu di antara sekian banyak saudara-saudara kita, famili kita, kawan kita, sahabat-sahabat kita yang begitu cepat dalam hitungan waktu dan perkiraan akal manusia karena telah dipanggil oleh Allah. Dan tentunya kita semua tidak bisa mengelak karena Allah adalah Maha Penguasa. Allah adalah Maha Penentu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena itu kita sebagai hamba-hamba Allah yang masih diberi waktu patut kiranya terus-menerus bersyukur. Meskipun dalam keadaan sedih, meskipun sedang menghadapi musibah yang tak terkirakan ini, yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Perkiraan memang bisa lebih cepat, tetapi ada juga perkiraan yang lebih lama. Kita serahkan kepada Allah sebagai orang beriman, sebagai orang bertakwa, sebagai hamba-hamba Allah yang menyadari betul posisi kita serahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang Maha tahu, Allah lah yang Maha mengerti semua rahasia kehidupan, semua rahasia kehidupan kita semua. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak menyapa satu persatu. Mengurangi rasa hormat. Tentu saya ingin saya dan keluarga ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam, bela sungkawa atas wafatnya Dinda Lis. Saya sangat terkejut ketika Dek Rin atau Yuli Jogja mengkabarkan itu di grup WA Bani Ihsan. Saya tanya apakah ini Lis, saya tidak tanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan bukan Lis Ciputat. Iya Mas, ini Lis Ciputat. Setelah itu saya menghubungi Aan dan ternyata takdir memang telah menentukan buat adik kita, saudara kita Lis. Sementara Dek Yon dan putra-putra keluarga tadi sudah disampaikan oleh Aan juga sedang mengalami musibah positif COVID. Nah, dalam waktu yang bersamaan, Dek kita, Ami, Bashar, dan masih banyak lagi di antara kita yang sedang sakit. Mas Zufar juga begitu, sedang dirawat di rumah sakit. Masih banyak, mudah-mudahan, seperti yang disampaikan oleh Aan tadi, mereka-mereka yang telah mendahului kita karena sakit, apapun termasuk karena wabah pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan menjadi mati syahid. Majelis Ulama telah memberikan pernyataan bahwa mereka-mereka yang telah berjuang memperjuangkan menghadapi COVID-19 bagi Muslim, insya Allah kematian ini dinilai sebagai kematian yang syahid. Insya Allah Dek Lis setelah berjuang dan yang lain-lain juga yang sedang berjuang menghadapi percobaan ini, insya Allah termasuk mati syahid. Mati syahid adalah kematian
untuk menuju sebuah kehidupan abadi di sisi Allah. Semua dosa-dosa insya Allah akan terampuni. Mudah-mudahanlah Teklis pergi dengan tenang, husnul khatimah, wajahnya berseri-seri, wabyadhat wujuh ketika menghadapi Allah, persis seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran. Mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang bertakwa, yang bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah, insya Allah akan meninggal dan di akhirat wajahnya putih berseri-seri menghadap Allah. Insya Allah Teklis termasuk wabyadhat wujuh, wajahnya putih berseri-seri, tersenyum meskipun kita menangis. Inilah bedanya. Bayi ketika lahir yang menangis adalah bayi. Tapi ketika meninggal yang meninggal tersenyum. Sementara yang ditinggal menangis. Percayalah atas janji-janji Allah sebagaimana yang termaktub di dalam ayat-ayat sucinya. Teklis termasuk orang-orang yang berakhir hidupnya, mengakhiri kehidupannya dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dalam kondisi keadaan apapun. Dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun sehat. Tetap bertakwa. Sakit musibah tidak menggoyahkan ketakwaan. Sehingga nanti ketika meninggal dalam keadaan takwa. La'allakum tattaqun. Insyaallah di list kita doakan husnul khatimah dan meninggal dalam keadaan takwa. Dan kita yang ditinggalkan pun memperoleh pelajaran yang sangat banyak. Menggali pelajaran yang luar biasa dari kematian ini. Bapak, Ibu, adik-adik, ponakan-ponakan yang tercinta, kematian di dalam ajaran Islam itu adalah sebuah peristiwa penting, sangat penting. Meskipun kita sudah tahu kematian itu adalah sesuatu yang biasa terjadi, tapi ingatlah bahwa kematian itu adalah sangat penting. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang paling pandai adalah orang yang selalu mengingat mati. Yang diingat adalah kematian. Maksudnya mengingat kematian itu adalah mengingat bahwa Allah lah yang akan menentukan kehidupan dan kematian. Setiap saat kita akan dijemput oleh malaikat tanpa kita tahu atas takdir Allah. Nah, karena itu mereka yang selalu mengingat kematian itu artinya selalu mengingat Allah. Mengingat Allah itu artinya selalu mengingat dan melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bedanya konsep kematian yang diajarkan dalam ajaran Islam dan Quran maupun hadis dengan konsep kematian masyarakat sekuler. Nah, Bapak Ibu sekalian, kematian adalah sebuah pelajaran. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai ibrah, ibratul lil muttaqin. Pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Pelajaran apa itu kematian itu? Yang pertama, izinkan saya ingin menguraikan, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dari cara kita bertakziah. Pertama, kematian adalah sebuah kepastian atas takdir Allah. Kematian adalah sebuah kepastian atas takdir Allah dan kekuasaan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Tentang kematian mungkin antara orang Islam dengan yang lain, yang saya sebutkan dengan masyarakat sekuler, itu sama. Kematian itu ada. Tetapi makna kematian bagi orang Islam tidaklah seperti masyarakat sekuler. Kalau masyarakat sekuler mungkin mengatakan bahwa kematian itu adalah proses alami. Karena natur, karena alamiah kita akan mati.
Karena alamiah, karena proses-proses alam lah, alam itu akan rusak. Tubuh kita akan rusak dan meninggal. Kalau dalam pandangan Islam, bukan karena itu. Kematian itu adalah takdir Allah. Apakah itu badan kita rusak atau tidak rusak? Jadi tidak ada hubungannya antara kerusakan dan tidak kerusakan. Banyak orang yang meninggal pada nyatanya yang sehat, tapi kemudian meninggal. Banyak juga orang yang meninggal karena sakit. Karena itu, kematian itu adalah kepastian karena takdir Allah, wasilahnya bermacam-macam. Bisa ketika sedang sholat, bisa ketika sedang main golf, bisa ketika sedang kuliah, bisa sedang melakukan apa saja. Dalam keadaan apapun dan kapanpun juga. Tetapi yang paling penting dalam ajaran Islam adalah ini adalah takdir Allah. Yang tidak ada seorang pun bisa menolaknya. Mengapa begitu? Karena ternyata masih banyak orang-orang yang berupaya untuk menolak kematian dengan berbagai cara. Nah, ayat yang saya bacakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35 tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap jiwa, bahkan di dalam ayat lain disebutkan kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu akan hancur. Tidak ada yang abadi. Akan hancur dengan berbagai cara yang hanya Allah yang tahu. Ya. Dan bagi manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan, ini menggunakan isim fa'il kalau di dalam bahasa dha'iq. Dha'iq itu adalah dha'iq itu adalah menunjukkan setiap orang akan merasakan al-maut, kematian itu. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi. Dan setiap orang itu ya itu akan diuji dengan kebaikan, bisyar, dengan keburukan. Banyak kehidupan kita berhadapan dengan keburukan-keburukan. Kita sering berhadapan dengan kejelekan, keburukan, kejahatan. Tetapi sering juga kita mengalami, kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan menyaksikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh banyak orang dan dirasakan oleh banyak orang. Perlu diingat, menurut ayat ini, seluruh keburukan-keburukan, seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini adalah fitnah. Fitnah dalam bahasa Quran bukan seperti fitnah dalam pengertian kita. Fitnah itu adalah cobaan. Orang yang memperoleh kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan materi, kebahagiaan duniawi, dan lain sebagainya, ini adalah cobaan. Kenapa dicoba? Untuk melihat sekuat apakah orang yang telah diberikan cobaan itu komitmen terhadap keimanan dan keislamannya. Tidak sedikit orang-orang yang baru saja memperoleh kebahagiaan, kenikmatan yang sifatnya duniawi, apakah itu kenikmatan finansial, apakah itu kehormatan sosial, apakah itu jabatan, dan lain sebagainya, kemudian lupa dengan eksistensi dirinya sebagai hamba Allah. Cepat lupa ketika diberi kesenangan. Dan ketika diberi cobaan, tiba-tiba ingat. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah. Mengingat Allah itu, menjadi hamba Allah yang baik itu, bukan pada saat mengalami kebaikan saja, dan bukan pada saat mengalami keburukan saja.
Di setiap situasi, lapang maupun sempit, ketakwaan harus diperkokoh. Semakin diperkokoh. Nah, inilah maksudnya. Setiap orang itu akan diberi cobaan oleh Allah berupa kebaikan-kebaikan, berupa kejelekan-kejelekan, dan kebaikan-kebaikan. Karena itu, sikap seorang muslim haruslah jeli memandang kehidupan ini. Haruslah cerdas secara emosional, secara spiritual tentang kehidupan ini. Bersyukurlah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tetap bersyukurlah, tetap bermunajah kepada Allah lah dalam situasi kesempitan seperti saat sekarang ini. Tapi jangan lupa juga ketika kesempitan sudah berlalu, maka kita lupa kepada Allah. Manusia itu mudah lupa. Karena namanya juga insan. Di dalam bahasa Arab itu manusia itu insan. Ya, insan itu salah satu artinya itu adalah orang yang gampang lupa. Gampang lupa itu karena banyak hal. Nah, karena itulah ini diingatkan betul dalam surat Al-Anbiya ayat 35 ini. Pertama mengingatkan bahwa setiap orang itu meninggal, ya. Dan dalam kehidupan itu ada musibah berupa kebaikan dan berupa keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un. Ingatlah kalian semua ini yang diberi cobaan itu akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ini memastikan bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian dalam Al-Quran lagi ayat surat An-Nisa ayat 78 itu dijelaskan juga, Allah memberikan gambaran tidak sedikit orang-orang yang berusaha untuk lari, untuk bersembunyi, untuk berusaha supaya tidak dijemput oleh kematian. Dalam surat An-Nisa 78 ini disebutkan orang tetap akan mati meskipun dia tinggal di dalam istilah Al-Quran disebut dengan burujim musyayyadah. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu meskipun, nah ini, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu bersembunyi atau berada di dalam benteng yang tinggi yang tidak ada seorang pun yang bisa mencapai. Tidak ada satupun yang bisa menggapai. Tapi bayangan itu salah. Dimanapun kamu berada, ditutup dengan gedung yang begitu kuat, tertutup, tapi tetap saja kematian akan menjemputmu. Begitulah diistilahkan di dalam Al-Quran. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhi min indik. Qul kullum min indillahi fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Ketika mereka memperoleh kebaikan seperti yang saya sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 ini, ketika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah berasal dari Allah. Tetapi kalau mereka ditimpa bencana atau musibah, mereka mengatakan ini datangnya dari kamu, Nabi. Nah, dia menyalahkan Nabi. Allah kemudian berfirman, katakanlah, semua ini berasal dari Allah. Nah, ini adalah tanda-tanda orang-orang munafik. Dalam penghujung ayat tadi disebutkan, mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan soal ini sedikit pun.
Maksudnya tidak mau mengerti kehidupan itu sebetulnya diatur, ditakdirkan oleh Allah. Meskipun orang manusia diwajibkan untuk berusaha untuk mencapai kemaslahatan kebaikan. Yang kedua, kematian itu bukan akhir kehidupan. Ini sungguh sangat penting. Banyak orang yang berpikir orang yang meninggal itu sudah selesai. Terutama orang-orang ateis, orang-orang sekuler juga begitu. Orang-orang ateis tidak percaya kepada Allah. Dan doktrin Islam jelas mengatakan bahwa kematian itu adalah awal untuk masuk dalam sebuah kehidupan yang tanpa akhir, yaitu kehidupan akhirat. Itulah kenapa disebut dengan yaumil akhir. Di akhirat. Akhirat itu adalah kehidupan terakhir yang tidak ada lagi kehidupan lain. Jadi kehidupan di dunia ini adalah perantara, adalah wasilah, adalah pintu masuk untuk masuk ke dalam sebuah kehidupan akhirat yang abadi. Kalau orang-orang etis tidak. Mereka mengatakan bahwa kematian itu akhir dari segala-galanya. Karena itu kita sering mendengar ada kisah orang yang bunuh diri, astagfirullahaladzim, karena bagi orang-orang ini dengan membunuh dirinya, masalah sudah selesai. Padahal tidak. Kalau dalam Islam, nanti ada sebuah situasi di mana kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu, kehidupan dunia ini menjadi sangat penting untuk memperkuat investasi amal. Jadi kehidupan dunia itu penting untuk beramal, di samping beribadah tetapi juga beramal soleh. Untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan, atas nama ridho Allah. Ini tidak masuk di akal orang-orang sekuler dan orang-orang ateis. Nah, karena itu menjadi penting sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semuanya, kehidupan dunia ini adalah penting untuk dibangun sebaik-baiknya. Jangan abaikan kehidupan dunia ini. Jangan lupakan kehidupan ini, karena kehidupan dunia ini adalah amanah yang telah diberikan kepada Allah kepada kita sebagai khalifatullah fil ard. Kita harus bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan ini supaya maslahat, supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini menjadi investasi. Karena itulah amal ini dalam Al-Quran sering sekali disebut dengan amal soleh, amal soleh. Karena pentingnya adalah investasi kehidupan kita. Inilah yang kemudian disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan ini dijelaskan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menjadi cobaan, menjadi ujian, siapakah di antara kamu yang amalnya lebih baik? Amalnya yang produktif, yang menimbulkan kemaslahatan, maslahah mursalah, kemaslahatan diri, kemaslahatan keluarga, kemaslahatan masyarakat, dan kemaslahatan semua, kemaslahatan lingkungan. Jadi amal. Poin pentingnya adalah amal. Liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu semuanya, manakah di antara kamu yang amalnya lebih baik. Dalam Al-Quran soal amal ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, family, keluarga besar yang dicintai oleh Allah, amal sebesar zarrah pun akan dicatat. Diberi penghargaan oleh Allah. Amal yang diketahui oleh orang maupun amal yang tidak diketahui oleh orang. Saya yakin dan kita insya Allah yakin banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh banyak orang, amalan-amalan soleh terutama, yang diketahui oleh orang, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, tapi nampaknya juga banyak amalan-amalan yang tidak diketahui oleh siapapun. Tidak dimaksudkan supaya amal itu diketahui oleh orang, tidak. Tapi berbuat baik itu ada berbuat baik yang memang tidak diketahui oleh orang. Apa perbuatan baik itu? Bisa berdoa dalam hati, mendoakan seseorang dengan hati, tidak terucapkan. Itu amal soleh. Kata Allah, meskipun amal itu seberat zarrah, itu dicatat dan akan menjadi investasi dalam kehidupan yang kedua. Investasi dalam kehidupan jilid kedua, yaitu di akhirat nanti. Yang itu akan menentukan kita di sisi Allah atau kita dijauhkan dari Allah karena kita ditempatkan di neraka. Alhamdulillah sebagai orang yang beriman kita telah diberi pedoman Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, contoh-contoh kehidupan Nabi, di mana kita bisa mengikuti jejak-jejak Al-Quran ini dan jejak-jejak Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi amal baik. Amal baik itu banyak sekali. Mengucapkan kebaikan saja itu juga baik. Bahkan kalau tidak bisa mengatakan yang baik, lebih baik diam. Diam dengan maksud bersabar untuk mengatakan tidak baik itu juga amal. Dan ini dicatat oleh Allah. Bapak Ibu sekalian dan family keluarga besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan kematian, dengan ayat-ayat yang saya bacakan tadi dan tadi sudah dibacakan oleh DNI yang terkait dengan kematian dan sebagainya, makna kematian itu menjadi sangat penting bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Meskipun kita tidak tahu kapan berakhirnya kehidupan kita ini. Bagi kita inilah pelajaran, ibrah, karena kita menjadi orang beriman. Ibratul lil muttaqin, ibratul lil mu'minin. Saya yakin insya Allah Deklis adalah orang yang baik, orang yang beriman, orang yang berdedikasi, yang dengan segala tantangan, masalah yang dihadapi bersama-sama dengan keluarga tercinta, telah berjihad, mohon maaf saya menggunakan istilah ini, telah berjihad membina keluarga, menyiapkan keluarga, menyiapkan anak-anak putra-putrinya supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya yakin, seyakin-yakinnya, meskipun saya jarang bertemu, tapi insya Allah saya punya keyakinan bahwa Deklis telah menghimpun, telah melakukan amal-amal kebaikan yang tak terhingga. Diketahui atau tidak diketahui. Disaksikan atau tidak disaksikan. Bahkan oleh Dekyon suaminya sendiri atau oleh anak-anaknya sendiri. Saya yakin, saya yakin-yakinnya. Meskipun sebagai hamba Allah seperti yang lain ada kesalahan, ada dosa, tapi insya Allah dengan amal-amal baik ini, dengan ibadah yang telah dilakukan oleh almarhumah Deklis, insya Allah ini menjadi investasi
menjadi penutup segala kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini telah dilakukan oleh almarhumah, disengaja ataupun tidak disengaja. Karena itu adalah janji Allah. Allah akan menutup dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Maha Pemurah. Allah bukan pemarah. Maha Pemurah itu akan memberi kemurahan, akan memberi kerahmatan. Kata Allah, kerahmatan yang diberikan oleh Allah itu kalau dihitung itu ada 100. Ada 100 kerahmatan. Ini yang disebutkan di dalam hadis. Tetapi kerahmatan yang diberikan yang sudah diberikan oleh Allah itu adalah satu, yaitu di dunia. Yang 99 kerahmatannya ada di akhirat. Nah, insya Allah almarhumah Dek Lis adalah orang yang telah menikmati, memperoleh kerahmatan Allah di dunia, dan mudah-mudahan kerahmatan di akhirat yang jumlahnya 99 itu juga akan diterima oleh Dek Lis dengan doa-doa tulus kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar yang dicintai oleh Allah, saya kira ini pelajaran di antara pelajaran kematian yang pada saat ini dialami oleh saudara kita, yaitu Dinda Lis. Dan kita semua yang ada di sini sedang mengantri. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh malaikat atas perintah Allah, tetapi yakinilah itu kematian akan mendatangi kita. Dan karena itu, satu-satunya cara yang paling penting kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekalilah kehidupanmu, dan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Bukan harta, bukan kedudukan. Takwa itu nantinya akan tercermin di dalam kehidupan berupa amal-amal soleh yang tadi antara lain sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan kita yang sedang antri ini tetap diberi kekuatan lahir batin, diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah, dan kita nanti akan mengakhiri tugas kehidupan di dunia ini dalam keadaan takwa seperti yang tersebut di dalam ayat Al-Quran yang sudah saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Karena ada orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Nah, kita akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Wala tamutunna, dan engkau tidak akan sekali-sekali meninggal, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan Islam, menjalankan tugas-tugas keberagaman kita kepada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, yang sakit segera disembuhkan, yang mendapatkan kesulitan segera diberi kemudahan. Innamal usri yusra, seperti kata Allah, setiap ada kesulitan ada kemudahan. Dan ada doa yang menyebutkan, ya Allah, berikanlah kami kemudahan-kemudahan di dalam urusan-urusan kami. Dan itulah doa menjadi senjata kita, menjadi cara kita untuk menyampaikan keluhan kita kepada Allah dengan kekuatan lahir dan batin. Marilah kita berdoa, tapi izinkan Aan dan keluarga besar untuk berdoa. Kalau boleh diizinkan, saya ingin mengundang adik bungsu saya. Dia kiai di pondok pesantren di Bali. Jadi yang hadir pada hari ini ada dari Bali, yaitu Yuli Syaiful Bahri. Dia mengelola pondok pesantren di Bali dan mudah-mudahan masih bersama kita. Saya berharap Dinda Yuli Syaiful Bahri untuk menyampaikan doa dengan segala hormat. Dan alhamdulillah juga dari keluarga Tanjung Pinang juga ada hadir di sini. Insya Allah kehadiran kita semua menjadi kekuatan bagi kita dan juga bagi
adinda kita Mbak Lis. Sekian dari saya, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya silakan Ustadz Yusuf Syaiful Bahri untuk berdoa. Silakan Mas Yuli, masih di mute. Baik. Matur Mbah Nuwun, nyuwun ageng pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita untuk berdoa ini kita satukan hati kita satukan jiwa kita satukan perasaan kita, dan kita satukan jasmani kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pengharapan semoga apa yang sudah kita simak dari penyampaian dan tausiah Kakanda Profesor Sudarnoto kita dapat amalkan, menambah keyakinan kita, dan marilah kita berdoa untuk almarhumah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi semoga Allah menerima seluruh amal ibadah almarhumah. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan, kelemahan, ketidakmampuan, ketidaktahuan almarhumah. Syai'ulillah laha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita yang disatukan pada acara kali ini demikian mendapatkan ampunan daripada Allah, mendapatkan hidayah daripada Allah, mendapatkan kemudahan dan kelancaran atas segala amanah yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita senantiasa dijaga kesehatan oleh Allah zahiran wa batinan, dilindungi dari segala fitnah, dilindungi dari segala kejahatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul haq, Allahul mubin, Allahul sir, Allahul karim, Allahul mubin bi qudratika ya arhamar rahimin. Ya latif, ya syadid, ya kafi, ya Allah. Ya latif, ya khabir, ya alim, ya Allah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahumma ya kathiran nawal wa ya daimal wisal wa ya hasanal fi'al wa ya raziqal ibad ala kulli khairin bi ni'matil iman wal islam
اللهم بقاء الإيمان، اللهم استخارة الإيمان، اللهم حفظ الإيمان. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونلقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحيتنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم أحييتها منا ما فحي على الإسلام، من توفيتها منا فتوفها على الإيمان. اللهم ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. جئنا شفاعا فاغفر لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. تقبل دعانا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nonot dan Mas Yuli yang sudah memberikan tausiah dan membacakan doa. Selanjutnya sebelum ke acara penutup, kami dari pihak keluarga melihat banyak rekan-rekan almarhumah dari MAN 6. Mungkin ada perwakilannya yang patah kata. Kalau tidak salah akan diwakilkan oleh Pak Ulin Nuha. Waktu dan tepat dipersilakan Pak Ulin. Videonya nggak muncul gimana nggak? Itu loh, jangan disilang videonya. Ya dipencet nggak mau, udah dipencet ada tulisan more, di tulisan more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ulin Nuha, salah satu dari sekian banyak teman-teman almarhumah selama mengajar di MAN 6 Jakarta. Sungguh suatu kehormatan saya diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili teman-teman kami yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak bisa hadir karena berbagai macam halangan. Ibu Arlis adalah seorang yang teguh pendirian, berdedikasi tinggi dalam mendidik anak-anak di MAN 6 khususnya. Dan yang paling terkenang adalah ketika beliau menyatakan dirinya untuk mengundurkan diri atau dalam bahasa birokrasinya pensiun dini. Sungguh kami merasa kehilangan beliau. Kami merasa kehilangan sosok guru yang teguh pendirian, yang penuh perhatian kepada anak-anak. Terlepas dari segala khilaf yang telah beliau berbuat, namun pada malam hari ini, teman-teman, saya pada khususnya
bersaksi bahwa almarhumah adalah orang yang baik. Sekali lagi, almarhumah adalah orang yang baik. Almarhumah adalah orang yang baik. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu, ini terkait dengan diri saya sendiri. Saya bermimpi beliau panen jambu. Paginya beliau langsung saya WA, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Olin? Wah, saya kok mimpi di depan rumah Bu Arlis panen jambu gitu. Ya udah nanti dikirimin gitu aja. Tiba kemarin mendapat kabar yang sangat memilukan hati bahwa beliau telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan rahmat di alam kuburnya dan husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami keluarga besar Mannam mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dedikasi beliau selama mengajar di Mannam, dan terlepas dari semua khilaf yang telah beliau berbuat, kami dengan ikhlas memaafkan. Dengan ikhlas memaafkan. Semoga pula kesalahan-kesalahan kami, teman-temannya semasa di Mannam juga beliau sudah memaafkan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sungguh rasa haru bagi kami keluarga Mannam Jakarta ketika mendengar beliau sosok guru yang menjadi contoh bagi teman-temannya telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih atas kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya dua patah kata dari teman almarhumah Ibu Arlis dari Mannam, maka rangkaian acara takziah untuk mengenang dan mendoakan Ibu Arlis Trimuzniati telah selesai. Saya sebagai perwakilan dari keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu, bapak, saudara-saudara semua yang meluangkan waktu untuk mendoakan Mbak Lis. Terima kasih banyak untuk seluruh keluarga, untuk Mas Nonot, Mas Yuli, Mbak Eni, dan Mas Yunan, keluarga dari Jogja, Mbak Rin ada, lalu keluarga dari Rurum dan Heni tadi saya bisa melihat, lalu ada Mbak Dewi dan keluarga Ibu Titi, lalu siapa lagi ya tadi? Ada keluarga dari Blitar, kakak ipar saya, Mbak Sandra, lalu ada Mas Hendra dan Selin, juga ada Mbak Kanti. Terima kasih banyak semua teman-teman Mbak Lis dari Mannam, juga terima kasih banyak keluarga dari Babat, tadi ada Kak Lip, saya lihat, Mas Toha, Afan, terima kasih sekali lagi kepada kakak-kakak juga semua, Mas Abid, Mbak Lina, Mbak Is dan keluarga, semua keponakan-keponakan yang Mbak Lis, terima kasih banyak. Semoga semua amal ibadah Mbak Lis diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan. Terima kasih juga untuk Bu Li, Bu Muzakir, Pak Atik yang tadi sudah dari awal sudah terlihat. Lalu ada keluarga dari Purwokerto juga, ada Mas Zuhad, ada walaupun sedang di mungkin Pangandaran ya. Ada keluarga-keluarga lain, mungkin ada yang bisa membantu saya, Mas Aan, biar ada yang enggak. Keluarga Bani Ahmad Temanggung, yaitu diwakili ada Eli, Rurum, Mbak Nana, Bu Nana, ya. Ada juga dari keluarga Pak Masrof, Dita, keluarga HK, Haji Abdul HK di Pamulang, HK di Purwokerto, dan HK Bekasi. Juga
teman atau saudara dari Goro, ada Sahran, ada Dek Lucy, ada juga keluarga Bani Ihsan dari Mas Nonot, Mbak Yuli, ada Farah, Agustina, Ada Sarah, ada Sarah juga, tadi ada ponaan Kak Nur, Anugrah, masih kelihatan apa enggak ini? Terima kasih Mas Aan atas cerita detik-detik atau hari-hari terakhir Mbak Lis sebelum Mbak Lis dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sekali lagi atas nama keluarga Haji Ahmad Nur Cahyono dan keluarga Ahmad Bashar mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, saudara-saudara semua yang sudah meluangkan waktu mendoakan Mbak Lis. Tadi ada juga yang belum tersebut, ada Mas Munawar dari Bekasi, terima kasih. Mas Imam, temannya Mbak Lis di Komplek juga, terima kasih. Dan teman-teman keluarga-keluarga lain yang mungkin belum tersebut, terima kasih banyak. Teman-teman Mbak Lis dari MAN 6 juga yang sudah meluangkan waktu di sini, terima kasih. Atas nama almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan, kami mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.